Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sejarah Kebudayaan Islam akan mempresentasikan tentang kebudayaan Islam periode Khalifah Dinasti Umayyah I. Anggota kelompok terdiri dari yang pertama, saya Putri Agustiana, NIM 9321-01320 akan menjelaskan tentang sejarah atau proses berdirinya Dinasti Umayyah I. Dan yang kedua, Ilham Maulid dengan NIM 9321-03520 akan menjelaskan tentang biografi para khalifah Dinasti Umayyah I. Dan yang ketiga, Muhammad Nurotama Ilmanafi dengan NIM 9321-01120 akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban pada masa Dinasti Umayyah I sekaligus kemunduran pada masa Dinasti Umayyah I. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah atau proses berdirinya Dinasti Umayyah I. Nama Dinasti Umayyah diambil dari nama keturunan Abu Umayyah ibnu Abdi Manaf. Dia merupakan tokoh terpandang dalam persukuan di zaman Jahiliyah. Awal mula berdirinya Dinasti Umayyah dimulai pada masa Khalifah Ali. Muawiyah yang saat itu menjabat sebagai gubernur sebelumnya di Damaskus juga merupakan kerabat Utsman yang menuntut atas kematian Utsman. Muawiyah tidak ingin menghormati Ali dan menyudutkannya kepada sebuah permasalahan, yakni menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima identitas sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Oleh karena itu, dia harus diturunkan dari posisi khalifah. Dari perselisihan ini, peperangan terjadi antara Ali dan Muawiyah. Perang ini disebut dengan Perang Siffin. Kenapa disebut dengan Perang Siffin? Karena terjadi di wilayah yang bernama Siffin, yakni di sebuah tempat di pinggiran Sungai Efrat. Dalam pertempuran itu, pasukan Muawiyah hampir saja dikalahkan oleh pasukan Ali. Namun, karena taktik dari Amr bin As, yaitu penasihat Muawiyah agar pasukannya mengangkat naskah Al-Quran di ujung lembing mereka, yaitu sebagai pertanda ajakan untuk damai dan melakukan perdamaian atau tahkim dengan pihak Ali. Perang berakhir dengan tahkim, tetapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan timbulnya 3 golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Peristiwa tahkim merupakan berlakunya perebutan kekuasaan antara Ali dan Muawiyah yang membawa mereka ke meja perundingan. Perang senjata antara Ali dan Muawiyah berakhir dengan gencatan senjata dan kembali dimulai dengan perang tipu daya pengkhianatan terhadap Ali sehingga Ali tewas terbunuh. Pendiri Dinasti Umayyah I yakni Muawiyah yang menjadi khalifah setelah Ali wafat. Pemerintahan turun-temurun setelah perang berakhir dengan melalui penunjukan atas dasar keturunan dan menjadi awal lahirnya sistem monarki atau kerajaan yang didirikan oleh Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berlangsung selama sekitar 90 tahun. Ibu kota negara dipindahkan dari Madinah ke Damaskus oleh Muawiyah, di mana tempat ia berdaulat sebagai gubernur sebelumnya. Di tahun 40 Hijriah, Ali ditewaskan oleh anggota Khawarij. Sepeninggal Ali bin Abi Thalib, putranya yaitu Hasan menjabat kedudukannya sebagai khalifah. Namun karena orang Kufah tidak mendukungnya seperti sikapnya terhadap ayahnya, Hasan menjadi lebih lemah sedangkan Muawiyah semakin kuat. Oleh karena itu, Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah dengan meninggalkan kedudukan khalifah untuk Muawiyah di tahun 41 Hijriah untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah yang sia-sia. Secara historis, tahun ini disebut dengan tahun Al-Jamaah, yaitu tahun penyatuan, yang menunjukkan bahwa umat Islam telah sepakat secara aklamasi bahwa hanya mempunyai satu orang khalifah. Di sisi lain, penyerahan itu membuat Muawiyah menjadi penguasa Islam yang mutlak. Dengan demikian, maka berakhir masa Khulafaur Rasyidin yang bersifat demokratis dan dimulainya kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam yang sifatnya keturunan. Pada umumnya, para sejarawan memandang negatif kepada Muawiyah karena dengan melalui arbitrasi yang curang, dia berhasil mendapatkan pengesahan atas pemerintahannya dalam perang saudara di Siffin. Tidak hanya itu, Muawiyah juga dituding sebagai pengkhianat prinsip demokrasi Islam karena dialah yang mengganti kepemimpinan negara dari orang yang dipilih oleh rakyat untuk menjadi kekuasaan raja yang telah diwariskan secara turun-temurun. Secara keseluruhan bisa dilihat dari sikap dan pencapaian politiknya yang luar biasa, karena sebenarnya Muawiyah merupakan seorang pemimpin yang paripurna dan berbakat. Selain itu, di dalam diri Muawiyah juga terdapat ciri-ciri seorang penguasa, politisi, serta administrator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulid dengan NIM 9321-03520 akan melanjutkan presentasi dari saudari Putri Agustina. Saya akan mempresentasikan tentang
siapa saja khalifah pada masa dinasti Umayyah, yakni ada 14 orang, yang mana pertama ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pengalaman politiknya ialah pernah menjadi salah seorang pemimpin pasukan di bawah komando Panglima Abu Ubaidillah bin Jarrah yang berjaya menduduki wilayah Palestina. Khalifah Utsman juga pernah menobatkannya sebagai Amir al-Bahr, yaitu yang memimpin penyerbuan ke kota Konstantinopel meski belum berhasil mendudukinya. Muawiyah bin Abi Sufyan lahir pada 2 atau 4 tahun sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Nama Umayyah itu berasal dari nama Umayyah ibnu Adisyam ibnu Abdi Manaf, yakni salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy. Khalifah yang kedua ialah Yazid bin Muawiyah. Pengalaman politiknya ialah pernah diangkat sebagai khalifah yang mana diikuti oleh penolakan dari kaum Syiah yang telah membaiat Husain bin Ali di Kufah sebagai khalifah setelah meninggalnya Muawiyah. Lahirnya pada tahun 22 Hijriah pada tahun 670 Masehi. Muawiyah membaiat anaknya Yazid untuk menggantikan pemerintahannya. Yang ketiga yakni Muawiyah bin Yazid merupakan putra dari Yazid bin Muawiyah yang menggantikan kepemimpinannya setelah ayahnya wafat. Dia memegang pemerintahan hanya beberapa bulan saja karena tidak sanggupnya memegang tanggung jawab kekhalifahan. Yang keempat, Marwan bin Hakam. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, dia adalah seorang gubernur Madinah dan menjadi penasihat pada masa Khalifah Yazid bin Muawiyah di daerah Damaskus. Dia diangkat menjadi Khalifah Bani Umayyah karena dianggap paling mumpuni dalam mengendalikan kekuasaan karena pengalaman politiknya. Yang kelima yakni Abdullah bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik lahir pada tahun 23 Hijriah pada bulan Ramadan. Pengalaman politiknya dimulai ketika ia diangkat sebagai gubernur kota Madinah oleh Muawiyah. Setelah itu dia menjadi khalifah menggantikan ayahnya yang meninggal karena dibunuh oleh ibunya sendiri. Yang keenam yakni Walid ibnu Malik. Pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, pemerintahan lebih aman, damai dibandingkan dengan masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Walid ibnu Abdul Malik menjabat khalifah pada usia 34 tahun dengan sebutan Khalifah Al-Walid I dalam memerintah selama 10 tahun. Yang ketujuh yakni Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah Al-Walid I wafat, saudaranya Sulaiman naik tahta karena diwasiatkan oleh ayah mereka. Pada masa pemerintahan Sulaiman kurang baik dibandingkan dengan pendahulunya. Prestasi Sulaiman yang patut dicatat adalah ia membatalkan wasiat ayahnya yang mengangkat Umar II sebagai penggantinya. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah putra dari Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam, satu dari gubernur Bani Umayyah yang pemberani lagi dermawan. Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah pada tahun 99 Hijriah. Ia terkenal dengan kesederhanaan, keadilan, dan kebijaksanaannya. Yang kesembilan yakni Yazid bin Abdul Malik menjabat sebagai khalifah ke-9. Ia diangkat pada usia 39 tahun dengan bergelar Yazid II, menggantikan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa pertama kekuasaannya, dia mengikuti kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namun itu hanya berlaku selama 40 hari, kemudian ia mengubah banyak kebijakan. Yazid II terlalu berfoya-foya dengan kemewahan dan kurang memperhatikan rakyat. Masyarakat yang hidup dalam ketentraman dan kedamaian pada saat zamannya berubah menjadi kekacauan. Yang ke-10 yakni Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik menjadi khalifah pada usia yang ke-35 tahun.
Ia wafat dalam usia 55 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Hisham dan masa pemerintahannya berlangsung selama 19 tahun 9 bulan. Setelah wafatnya Hisham, Khalifah yang merasa dirinya layak bukan hanya lemah tapi juga bermoral buruk. Karena hal ini pula, Daulah Bani Umayyah terlihat tanda-tanda keruntuhannya. Yang ke-11 ini Walid bin Yazid. Walid bin Yazid disebut juga Walid II. Ia dilahirkan pada tahun 90 Hijriah. Ia berusia 11 tahun saat ayahnya diangkat menjadi khalifah. Ia berusia 39 tahun saat diangkat menjadi khalifah. Dan Walid bin Yazid dikenal sebagai khalifah yang memiliki kebejatan moral karena ia sering menentang hukum-hukum Allah seperti minum minuman keras, bermain wanita, dan menyalahgunakan kekuasaannya. Karena itu tak heran banyak masyarakat yang marah kepadanya hingga akhirnya ia diasingkan ke kota Damaskus. Yang ke-12 yakni Yazid bin Walid. Ia dijuluki sebagai Yazid III dan diberi gelar Yazid An-Nakis atau yang kurang karena ia mengurangi nafkah yang telah ditetapkan tiap tahun untuk masyarakat Mekah dan Madinah. Pemerintahan Yazid III tidak lama karena ia meninggal pada tahun itu juga. Ia memerintah selama 5 bulan 22 hari. Pada masa Yazid III ini pula keruntuhan dinasti Umayyah terlihat, yang mana pelopor-pelopor dinasti Abbasiyah mulai menampakkan diri. Yang ke-13 yakni Ibrahim bin Malik adalah saudara dari Yazid III. Pada masa kekhalifahannya ini adalah zaman huru-hara dan sengketa. Dinasti Umayyah semakin menjadi goyah ketika ia menjadi khalifah karena hanya sedikit orang yang mengakuinya sebagai khalifah, dikarenakan ketika ia memegang tahta pemerintahan, ia langsung menyusun tentara untuk menyerang negeri Syam, yang mana penyerangan itu dihentikan oleh Marwan bin Muhammad bin Hakam. Marwan memenangkan pertempuran hebat itu dan membaiat dirinya sendiri sebagai khalifah setelah Ibrahim bin Malik. Dan yang terakhir yakni Marwan bin Muhammad. Pada masa kekhalifahan Marwan, dinasti Umayyah diambang kehancuran dikarenakan banyaknya pemberontakan yang terjadi setelah Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib dan Abdullah bin Abdul Aziz. Mereka memberontak karena mereka menganggap bahwa diri mereka lebih berhak dan memumpuni dibandingkan dengan Marwan. Ada lagi yang memberontak yaitu Mukhtar bin Auf al-Azadi. Ia melakukan doktrin untuk menjelekkan Marwan pada saat musim haji. Marwan yang lalai akhirnya dikalahkan oleh kepala tentara Bani Abbas yakni Abdullah bin Ali di dekat sungai Al-Zab. Terjadi perperangan besar yang mana pada saat itu Marwan kalah telak dan ia lari dari satu negeri ke negeri lain hingga sampai ke negeri Naubah atau Sudan, hingga akhirnya ia terbunuh oleh Saleh bin Ali, saudara Abdullah bin Ali. Dari terbunuhnya Marwan lalu runtuhlah Daulah Umayyah dan mulailah berdirinya dinasti Abbasiyah. Mungkin sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ilman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nuratama Ilman Nafi, NIM 932101120. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang perkembangan peradaban pada masa dinasti Umayyah ke-1. Hal-hal yang telah dilakukan oleh seluruh khalifah yang berkuasa pada saat itu diantaranya adalah yang pertama, pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama dengan kekuasaan politik. Di sini Muawiyah bukanlah seorang yang ahli dalam soal-soal agama, maka permasalahan tersebut diserahkan kepada ulama yang lebih mengetahuinya. Yang kedua yaitu bidang administrasi pemerintahan. Dinasti Umayyah telah membentuk beberapa diwan atau departemen. Yang pertama yaitu Diwan Al-Rasail, seperti sekretaris jenderal yang mempunyai tugas untuk mengurus surat-surat
negara yang ditunjukkan kepada gubernur ataupun menerima surat-surat dari gubernur. Yang kedua yaitu Diwan Al-Kharaj. Diwan Al-Kharaj mempunyai tugas yaitu untuk mengurus pajak. Yang ketiga yaitu Diwan Al-Barid. Diwan Al-Barid mempunyai tugas sebagai penyampai berita-berita rahasia daerah kepada pemerintah pusat. Yang keempat yaitu membentuk Diwan Al-Katam, mempunyai tugas yaitu untuk mencatat dan menyalin peraturan yang telah dikeluarkan oleh khalifah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu membentuk Diwan Al-Mugilat. Diwan Al-Mugilat ini mempunyai tugas yaitu untuk menangani berbagai kepentingan umum. Selanjutnya hal yang dilakukan yaitu yang ketiga, organisasi keuangan. Percetakan uang dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan. Walaupun pengelola aset dari pajak tetap dari Baitul Mal. Yang keempat yaitu pembagian wilayah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terdapat 8 provinsi. Maka pada saat dinasti Umayyah bertambah 2 menjadi 10 provinsi. Dan di tiap-tiap provinsi dikepalai oleh gubernur yang bertanggung jawab kepada khalifah. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu organisasi ketentaraan. Pada masa ini muncul kebijakan yang agak memaksa untuk menjadi tentara, yaitu dengan keluarnya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan untuk mengikuti militer yang dinamakan Nidhamul Tajnidil Ijbari. Yang keenam yaitu organisasi kehakiman. Organisasi kehakiman itu mempunyai 2 ciri. Yang pertama yaitu seorang hakim memutuskan perkara dengan ijtihad. Ciri yang kedua yaitu kehakiman belum terpengaruh oleh politik. Hal yang telah dilakukan berikutnya yaitu yang ketujuh, bidang sosial budaya. Pada saat ini orang Arab menganggap dirinya lebih mulia dari orang-orang yang bukan Arab. Bahkan mereka memberi gelar Al-Hamra. Yang kedelapan yaitu bidang seni dan sastra. Ketika Walid Ibnu Abdul Malik berkuasa, terjadi penyeragaman bahasa, yaitu semua bahasa administrasi harus berbahasa Arab. Yang kesembilan yaitu bidang seni rupa. Seni ukir dan pahat yang sangat berkembang pada masa itu, dan kaligrafi sebagai motif dan ukir dan pahat tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ke-10, bidang arsitektur. Telah dibangun kubah yang sangat mewah yang dinamakan Kubah Al-Saqrah di Baitul Maqdis yang dibangun oleh Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan. Seperti yang dijelaskan di atas, dapat kita cermati sekilas bahwa kemajuan yang banyak dicapai oleh dinasti Umayyah mengandung pesan yang bisa kita tangkap bahwa ketika pemerintah mempunyai kemauan yang keras untuk membangun negaranya, maka rakyat yang dipimpinnya harus mendukung semua program pemerintah demi kemajuan daerah tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang kemunduran dinasti Umayyah. Faktor yang pertama yaitu kematian Khalifah Utsman bin Affan. Faktor itu menimbulkan konflik berkepanjangan dalam diri umat Islam itu sendiri. Hal itu khususnya terjadi antara Muawiyah dengan Ali. Muawiyah mempunyai keinginan yang sudah lama sekali untuk menempati jabatan sebagai khalifah. Hal itu Muawiyah memanfaatkan momentum tersebut untuk menempati jabatan sebagai khalifah. Pada saat itu Ali mempunyai kebijakan menurunkannya dari jabatan gubernur Syriah yang ditanggapi. Bahkan pada saat itu pihak Muawiyah memperkuat penolakannya terhadap Ali
yang menjadi khalifah dengan beberapa alasan. Salah satunya yaitu menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan. Dan pada akhirnya terjadilah peperangan antara dua bersaudara yang tidak dapat dihindarkan. Saat itu juga Ali memimpin pasukan yang sangat banyak jumlahnya, yaitu terdapat 50.000 pasukan. Khalifah bergerak cepat menuju Syria agar dapat cepat menumpas pemberontakan Muawiyah. Sementara pihak Muawiyah membalas sikap Ali tersebut dengan cara yang sama. Kedua pasukan tersebut bertemu di daerah Siffin yang dijadikan nama peperangan kedua saudara tersebut, yaitu Perang Siffin. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kemunduran tersebut karena latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah itu tidak bisa dipisahkan dari beberapa konflik politik pada masa Ali. Sementara itu, ketika pergantian khalifah, yaitu dengan menggunakan sistem garis keturunan, hal itu adalah sesuatu yang baru yang terdapat di dalam masyarakat Arab dan lebih menekankan kepada yang lebih tua. Dengan adanya sistem yang tidak jelas tersebut akhirnya menyebabkan perselisihan yang tidak sehat di kalangan anggota istana. Para penguasa Bani Umayyah tidak mampu untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin memanas itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.